Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Dilansyah, guru BK SMK Negeri 1 Pacet untuk kamu kelas 11. Dan kali ini kita akan membicarakan aspek landasan hidup religius dengan judul berdoa pada setiap kesempatan. Setelah melaksanakan kegiatan bimbingan kasih kali ini, diharapkan kita semua mempelajari ihwal berdoa, mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama, dan juga melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai dengan sikap toleransi. Baik, kita mulai dengan cerita yang pertama tentang kisah Imam Ahmad bin Hambal dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dilansir dari tafsir Manaqib Imam Ahmad bin Hambal, di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama sekali. Tidak ada janji sama orang dan juga tidak ada hajat apapun. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Nah, selepas sholat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Kemudian begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin selonjoran atau ingin tidur di masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Mungkin seperti itu. Sang marbot tidak tahu kalau orang yang ditanyanya adalah ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Karena saking tawadunya atau rendah hatinya, sang imam tidak sedikit pun memperkenalkan siapa dirinya. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan juhud. Zaman itu belum ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Sama sekali tidak menyebutkan namanya. Marbot pun menyahut, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Nah, Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot datang lagi. Akhirnya si marbot lagi-lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Intinya Imam Ahmad diusir baik dalam masjid maupun di luar masjid. Imam Ahmad cerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan." Sambil melihat kejadian tersebut, Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil," katanya. "Baik," kata Imam Ahmad, masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dan sekali lagi tidak memperkenalkan dirinya siapa, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Semuanya sambil berisi. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?"
Orang itu menjawab, sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diterima. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu Syekh. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfar. Tentu saja sang penjual roti terperanjat. Memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Sungguh ajaib, bukan? Iya, begitulah keajaiban doa. Allah punya cara unik dan kadang-kadang tidak masuk akal bagaimana kekuatan doa itu bisa terkabul dengan luar biasa. Salah satu cerita yang luar biasa lagi adalah bagaimana kisah kekuatan doa itu dari kisah Dr. Ihsan dan terkabulnya doa seorang nenek tua yang diolah dari buku Amalan Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup karya Syekh Ali Jaber. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan. Namanya Dr. Ihsan. Seorang profesor dan dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari, ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Nah, karena kebetulan dia ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Nah, kira-kira di perjalanan 1 jam di pesawat, sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan sangat deras hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Akan terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa mendarat di bandara lain. Dr. Ihsan marah mengetahui hal tersebut. Kenapa kami turunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia, katanya. Ia jadi marah dan bertanya kepada bagian informasi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dijawab oleh bagian informasi, Bapak harus menunggu 16 jam karena ada penggantian pesawat. Kata bagian informasi lagi di bandara, kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak, silahkan sewa mobil saja 3-4 jam sampai di sana. Katanya seperti itu. Tentu saja Dr. Ihsan memilih sewa mobil supaya cepat sampai di kota tujuan. Di awal perjalanan cuacanya baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, atas kehendak Allah turunlah hujan yang sangat tebal. Awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam. Hingga akhirnya tanpa disadari ia keluar dari jalan tol lalu mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan, lalu dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya kemudian dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat pintunya agak terbuka sedikit, lalu ia mengetuk pintu rumah kecil itu. Mengucapkan salam, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk, Dr. Ihsan pun masuk ke rumah tersebut. Ternyata yang ada di rumah itu adalah seorang nenek yang sudah tua. Ya, demikianlah 2 cerita tentang keluar biasaannya sebuah doa. Berdoa kepada Allah adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Berdoa ini memiliki banyak keajaiban yang tidak bisa disangka-sangka karena pada dasarnya hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa hamba-hambanya dengan jalan yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Ayat ini menjelaskan keajaiban berdoa, bahwasanya seseorang muslim jika berdoa kepada Allah maka pasti doa tersebut akan dikabulkan. Kemudian Rasulullah bersabda,
Tidak ada seorang muslim yang berdoa melainkan akan dikabulkan. Ada kalanya disegerakan di dunia, ada kalanya disimpankannya untuk di akhirat, dan juga ada kalanya digunakan untuk menghapuskan dosa-dosanya sesuai dengan kadar doa yang ia ucapkan selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan tali bersaudara. Maka dari itu kita perlu yakin semua doa kita akan terkabul. Nah, maka selanjutnya jika semua doa kita akan terkabul, apa sih yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdoa sebelum melakukan semua kegiatan? Apakah kita akan terus berdoa setelah melakukan kegiatan? Atau apakah kita akan berdoa setelah melakukan kegiatan? Nah, baiknya memang kita terus berdoa selama melakukan kegiatan, baik di awal, di perjalanan melakukan kegiatan tersebut, dan diakhiri juga dengan doa. Baik, terima kasih telah menyaksikan materi-materinya. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik.